Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang analisis kebutuhan sistem yang beranggotakan 6 orang, yaitu Muhammad Faisal, Afrian Kurniawan, Muhammad Abistia Malik, Rifki Fasang Sabila, Muhammad Reza Fajrin, dan Asy Syakur. Baik, adapun materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Faisal. Baik, saya terima. Dokumen ini berisi analisis kebutuhan untuk sistem parkir cerdas di Mall Lentos. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan parkir, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung, dan meningkatkan pendapatan bagi pengelola. Sistem parkir saat ini menggunakan sensor palang dan tiket barcode. Sistem usulan akan mengintegrasikan teknologi modern seperti Internet of Things atau IoT, sensor, dan aplikasi berbasis digital untuk mengelola area parkir secara lebih efisien. Sistem parkir saat ini di Mall Lentos masih menggunakan metode manual. Pengunjung harus mengambil tiket parkir di gerbang masuk. Tiket parkir ini kemudian digunakan untuk membayar biaya parkir di gerbang keluar. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan seperti antrian panjang di gerbang masuk dan keluar, serta potensi kehilangan tiket parkir. Selain itu, sistem ini juga tidak efisien dalam hal pengelolaan data parkir. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Rifki Fasang Sabila. Materi selanjutnya yaitu Proposed System Overview. Sistem parkir. Sistem ini akan mengotomatiskan proses parkir di mall. Pengunjung akan melakukan registrasi dan pembayaran. Sistem ini akan mengelola data parkir dan memberikan informasi real time tentang ketersediaan tempat parkir. Integrasi dengan sistem mall. Sistem ini akan terintegrasi dengan sistem informasi mall yang ada. Data pengunjung dan transaksi parkir akan terintegrasikan dengan sistem mall untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Peningkatan efisiensi. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi proses parkir. Pengunjung dapat melakukan registrasi dan pembayaran dengan cepat dan mudah. Sistem ini juga akan membantu mengurangi antrian dan meningkatkan kepuasan pengunjung. Selanjutnya, persyaratan fungsional. Deteksi nomor plat. Sistem harus mampu mendeteksi nomor plat kendaraan secara akurat dan cepat. Sistem harus dapat membaca nomor plat kendaraan yang terpasang pada kendaraan yang masuk ke area parkir. 2. Identifikasi jenis kendaraan. Sistem harus dapat mengidentifikasi jenis kendaraan yang masuk ke area parkir. Sistem harus dapat membedakan antara mobil, motor, dan jenis kendaraan lainnya. 3. Perhitungan durasi parkir. Sistem harus dapat menghitung durasi parkir kendaraan secara akurat. Sistem harus dapat mencatat waktu masuk dan keluar kendaraan untuk menghitung durasi parkir. 4. Perhitungan biaya parkir. Sistem harus dapat menghitung biaya parkir berdasarkan durasi parkir dan jenis kendaraan. Sistem juga harus dapat menerapkan tarif parkir yang telah ditentukan. 5. Pembayaran parkir. Sistem harus menyediakan metode pembayaran parkir yang mudah dan aman. Sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran seperti uang tunai, kartu debit atau kredit, dan aplikasi pembayaran digital. Dan terakhir, percetakan tiket parkir. Sistem harus dapat mencetak tiket parkir yang berisi informasi tentang nomor plat kendaraan, jenis kendaraan, durasi parkir, dan biaya parkir. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Ya, untuk petugas parkir. Pertama, dashboard petugas parkir. Petugas parkir dapat memantau status kendaraan yang masuk, keluar, dan memastikan pengelolaan area parkir. Dashboard ini akan menampilkan informasi yang penting yang dibutuhkan petugas untuk menjalankan tugasnya. Yang kemudian nomor 2, elemen UI.
Elemen UI yang diperlukan pada dashboard petugas parkir meliputi tampilan status kendaraan yang sedang diparkir, daftar kendaraan yang terparkir, statusnya, dan tombol verifikasi pembayaran. Untuk verifikasi pembayaran pengunjung tersebut, foto tampilan dashboard petugas dapat menampilkan informasi seperti nomor plat kendaraan, keluar, status bayar, lokasi parkir. Tampilan ini harus mudah dipahami dan digunakan oleh petugas parkir. Oke, next. Slide selanjutnya, sistem model. Adapun yang pertama, seperti contoh pada gambar yang di atas, model sistem parkir. Model sistem parkir menggambarkan alur kendaraan masuk dan keluar dari area parkir. Model ini mencakup proses verifikasi pembayaran, status kendaraan, dan info lainnya. Adapun gambar dari model data seperti di atas, yang meliputi model data menggambarkan struktur database yang menyimpan informasi terkait kendaraan, tempat parkir, pembayaran, dan pengguna. Model ini memastikan integritas dan konsistensi data. Baik, adapun materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Afrian Kurniawan. Baik, untuk case skenario yaitu yang pertama itu kita verifikasi pembayaran. Petugas parkir memverifikasi apakah pengunjung sudah membayar biaya parkir. Elemen UI yang digunakan meliputi tampilan tiket dengan status pembayaran, tombol verifikasi untuk memeriksa pembayaran, dan tampilan status pembayaran yang menginformasikan apakah pembayaran sudah selesai. Yang kedua yaitu kita contoh tampilannya, tampilan tiket dengan status pembayaran, tombol verifikasi untuk memeriksa pembayaran, dan tampilan status pembayaran yang menginformasikan apakah pembayaran sudah selesai. Yang ketiga yaitu kita melakukan proses verifikasi. Petugas parkir dapat memindai kode QR pada tiket atau memasukkan nomor tiket ke dalam sistem untuk memeriksa status pembayaran. Sistem akan menampilkan status pembayaran baik sudah lunas atau belum. UI untuk pengunjung antarmuka pengguna untuk pengunjung dirancang untuk memberikan pengalaman yang mudah dan intuitif. Pengunjung dapat dengan mudah memverifikasi plat nomor kendaraan mereka, melihat biaya parkir, dan melakukan pembayaran melalui sistem. Antarmuka ini juga menampilkan status pembayaran dan informasi terkait lainnya. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lancar dan efisien bagi pengunjung. Pengunjung dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan dan menyelesaikan transaksi mereka dengan cepat dan mudah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin saya akan langsung membacakan sambungan materinya. Baik, UI untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Asy Syakur. Materi saya serahkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu UI untuk pengelola mall. Dashboard pengelolaan mall. Pengelola mall dapat melihat laporan pengguna parkir dan tarif parkir yang berlaku. Elemen UI meliputi tampilan laporan pengguna parkir, tampilan tarif parkir yang berlaku untuk motor, mobil, dan truk, dan tombol atur tarif untuk mengubah tarif parkir. UI untuk administrator mall. Administrator mall memiliki akses ke dashboard yang komprehensif untuk memantau dan mengelola operasi parkir. Dashboard ini menampilkan informasi penting seperti jumlah kendaraan yang masuk dan keluar, total pendapatan parkir, dan tarif parkir yang berlaku. Administrator juga dapat mengatur tarif parkir melalui dashboard ini, memberikan mereka kontrol penuh atas sistem parkir mall.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Arisya Malik. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada kelas diagram, dynamic models dan user interface. Nah, yang pertama itu ya kelas diagram. Nah, itu di sini ada kendaraan, tiket, petugas parkir, pengelola mall, dan sistem parkir dan tarifnya. Nah, ini semua berrelasi antara satu sama lain. Next. Nah, yang kedua yaitu dynamic models. Nah, di sini adalah sequence diagram, yaitu proses masuk kendaraan dan parkir. Nah, di sini kayak contoh yang pertama itu satu pengunjung memasuki pintu gerbang, kemudian kedua sistem parkir mendeteksi kendaraan dan menghasilkan tiket, yang ketiga pengunjung menerima tiket dengan barcode, keempat pengunjung melanjutkan parkir ke area yang tersedia atau tempat parkirnya. Nah, yang kelima itu petugas parkir dapat memverifikasi tiket jika diperlukan. Nah, langkah-langkahnya itu contoh pertama itu satu pengunjung mendekati pintu gerbang, kedua sistem parkir memverifikasi jenis kendaraan, yang ketiga tiket berisi informasi terkait kendaraan dan waktu masuk. Tiket ini dicetak dan diberikan kepada pengunjung. Yang keempat, pengunjung melanjutkan parkir di area atau di area parkirnya. Yang kelima yaitu petugas parkir. Next. Nah, yang kedua itu state diagram, yaitu status tiket. Nah, di sini status tiket dimulai dari aktif saat kendaraan pertama kali masuk. Kedua yaitu setelah pembayaran selesai dan kendaraan keluar. Yang ketiga, tiket dapat dibatalkan jika ada masalah tertentu. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, tiket dimulai dalam status aktif atau ketika kendaraan sudah masuk atau sudah memencet tombol tiket. Nah, yang kedua, jika ada masalah dengan tiket atau kendaraan, tiket dapat dibatalkan atau berpindah ke status dibatalkan. Next. Nah, yang ketiga itu adalah activity diagram, yaitu pengelolaan tarif parkir oleh pengelola mall. Nah, di sini yang pertama itu deskripsi prosesnya, yaitu pengelola membuka sistem parkir. Yang kedua, pengelola melihat laporan dan memeriksa tarif. Yang ketiga, pengelola mengatur tarif parkir sesuai dengan jenis kendaraan. Yang keempat, itu tarif baru diterapkan pada sistem parkir. Nah, langkah-langkahnya itu ya pengelola masuk ke dalam sistem untuk mengakses data parkir. Nah, yang kedua itu yang melakukan pendataan. Yang ketiga, pengelola mengubah atau mengatur tarif parkir berdasarkan analisis dan kebijakan. Yang keempat, tarif baru diterapkan dalam sistem parkir. Next. Nah, yaitu yang ketiga yaitu user interface. Nah, di sini kayak bagaimana contoh implementasi. Nah, yaitu yang pertama UI untuk pengunjung, yaitu pintu masuk atau sensor dan tiket. Pengunjung akan memasukkan kendaraan melalui pintu masuk yang dilengkapi dengan sensor dan tiket barcode. Nah, elemen UI-nya itu tampilan sensor pintu masuk untuk mendeteksi kendaraan. Yang kedua, tampilan tiket parkir dengan barcode dan informasi kendaraan. Yang ketiga, tombol cetak tiket untuk mencetak tiket parkir. Next. Yang kedua itu UI untuk petugas parkir. Nah, UI untuk petugas parkir itu dapat memantau status kendaraan yang masuk, keluar, dan memastikan pengelolaan area parkir. Elemen UI-nya itu tampilan status kendaraan yang sedang diparkir, daftar kendaraan yang terparkir beserta statusnya, yaitu yang ketiga tombol verifikasi pembayaran untuk memverifikasi pembayaran pengunjung. Next. Nah, yang ketiga yaitu ada UI untuk pengelola mall. Itu UI untuk pengelola mall dapat membuat penggunaan parkir dan tarif parkir yang berlaku. Elemen UI-nya itu tampilan laporan penggunaan parkir, jumlah kendaraan masuk keluar, tampilan tarif parkir yang berlaku untuk motor dan mobil, tombol atur tarif dan mengubah tarif parkir. Nah, contoh pengaturannya itu ya pengelola mall dapat mengubah tarif parkir sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Nah, UI yang terakhir itu UI untuk sistem parkir. Itu ini kayak contoh, nah monitoring sistem parkir yang sedang berjalan di area parkir.
Jadi bisa kontrol kendaraan yang bisa yang masuk dan yang keluar. Contoh elemen UI-nya itu tampilan status area parkir atau penuh, bisa juga kosong. Tampilan kendaraan terparkir yang menunjukkan kendaraan yang sedang parkir. Yang ketiga, tombol generate laporan untuk menghasilkan laporan penggunaan parkir. Next. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin kurang lebih mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.